Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita di renungan pagi, masih membahas Al-Quran, yaitu Quran sebagai pedoman hidup. Subjudulnya hari ini kita mengambil tolong menolong mendatangkan rahmat. Quran surat At-Taubah ayat 71 yang artinya orang-orang yang beriman di antara mereka menjadi penolong, di antara mereka menyuruh mengerjakan yang diwajibkan, seperti menyuruh sholat, zakat, puasa, berbagi, dan mencegah yang dilarang, seperti bergibah, memfitnah, mencuri, merusak alam, narkoba, merokok, membunuh, LGBT, dan lain-lain. Mereka akan orang-orang yang memberi nasihat kepada orang lain, menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan rahmat, hidup bahagia dunia akhirat. Jadi kita diwajibkan untuk sebagai penolong teman-teman kita yang lain dalam masalah agama. Jika melaksanakan firman Allah, marilah kita tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam kebinasaan. Sesungguhnya kita bersaudara. Tolong menolong dalam kecurangan adalah melanggar firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi tentang At-Taubah ayat 71. Jadi At-Taubah ayat 71 ini maksudnya kita melaksanakan semua perintah Allah, dan di saat kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita juga diwajibkan mengajak, menyuruh, menyeru. Kita tuh sebagai penolong agama kita, maksudnya kita tuh sebagai penyampai bahwa kepada teman-teman kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang seagama dengan kita menyuruh atau kita sebagai penolong. Artinya gini ya, kita itu harus bisa juga menasehati teman kita, anak kita, orang-orang yang tinggal sama kita. Kan nggak, maksudnya gini ya, kalau kita sendirian aja bertobat, tahu-tahu di dalam rumah kita itu ada orang yang nggak sembahyang, kita nggak menyuruh dia sembahyang. Nah, kita tuh tidak menjadi penolong dalam agama Allah. Jadi kita tuh seharusnya kita jadi penolong dalam agama Allah itu. Kalau bisa kita, orang yang nggak sholat jadi sholat berteman dengan kita, orang yang nggak puasa jadi puasa berteman dengan kita, orang yang nggak rajin berbagi setelah temanan dengan kita, orang rajin berbagi dengan kepada orang-orang lain. Jadi maksudnya kita harus bisa juga menyeru, menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini kepada teman-teman kita, kepada anak-anak kita, pada orang-orang yang tinggal di rumah kita. Itulah namanya kita sebagai penolong. Di samping kita sudah melaksanakan semua perintah Allah, kita juga harus menyampaikan sebagai penolong teman-teman kita, saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, anak-anak kita, semua kita harus kita ajak untuk untuk sama-sama berbuat kebaikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadilah mengenai Quran surat At-Taubah ayat 71. Tetapi kita lihat kenyataannya, banyak orang tidak mengerti. Mereka pikir dengan membuat kecurangan-kecurangan, apalagi sekarang kan banyak orang melaksanakan kecurangan ya, lebih senang orang melakukan kecurangan, dan orang-orang yang suka melakukan kecurangan ini banyak digemari orang, banyak kali temannya ya, semua karena memang iya ya, kalau untuk masuk surga itu dalam 1000 katanya 5 orang. Jadi ya, orang-orang yang banyak temannya itu belum tentu sesuai dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang disukai orang di dalam dunia ini belum tentu yang dikerjakannya itu adalah sesuai dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya kita sebagai penolong, sebagai menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban kita di sana, jangan kita mengurus diri kita sendiri aja.
masuk surga kita, tetapi kita nggak pernah kita menyampaikan firman Allah kepada orang lain. Nah, kita sudah dikeluar lagi dari surganya. Kamu keluar aja karena kamu aja masuk surga, orang-orang nggak pernah kamu sampaikan firman-firman Allah, kira-kira gitulah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada berguna renungan pagi kita kali ini dengan judul tolong menolong datangkan rahmat. Orang yang suka tolong menolong dalam kebaikan dalam agama, mudah-mudahan dia bukan mudah-mudahan pasti dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Subhanahu wa taala itu banyak ya. Sehat, keluarga bahagia, jauh daripada misalnya perampokan, pencurian dan lain-lainnya ya. Jadi hidupnya langgeng dunia dan akhirat, maksudnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Siapa aja yang bahagia? Bahagia dia, anaknya, keluarganya, semua bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.